RUU ASN yang saat ini sedang digodok DPR RI digadang-gadang segera rampung dalam waktu dekat. Rencananya RUU ASN akan disahkan pada masa sidang yang akan datang. Komisi 2 memastikan tidak ada upaya penghapusan tenaga honorer melalui rancangan undang-undang tentang aparatur sipil negara. Hal ini ditegaskan oleh Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia yang mengatakan DPR RI bersama pemerintah sepakat untuk segera mengesahkan revisi Undang-Undang ASN dalam waktu dekat. Ia juga memastikan tidak ada pemberhentian tenaga honorer di Indonesia tahun ini. Status tenaga honorer akan diatur lebih rinci dalam RUU ASN dengan pembagian sejumlah kategori. Intinya adalah pertama tidak akan ada pemberhentian tenaga honorer. Yang kedua adalah tidak akan ada penurunan ya, tingkat kesejahteraan atau salary dari tenaga honorer yang selama ini mereka terima. Nah, penyelesaiannya kita cari sedemikian mungkin tidak akan menambah beban anggaran baru. Ya. Yang sekarang masih dalam diskusi adalah soal status. Ya, status mereka apakah kemudian nanti apakah jadi ASN ya, mungkin masuknya dari P3K. Nah, P3K juga di dalam undang-undang yang baru nanti akan dijelaskan ada P3K penuh, ada P3K paruh waktu. Nah, itu adalah dalam rangka untuk mengakomodir status. Doli berharap opsi perubahan tenaga honorer menjadi P3K penuh maupun P3K paruh waktu dapat memberikan kepastian status, kesejahteraan, serta meningkatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat. Anggota Komisi 2 DPR RI Guspardi Gaus meyakini tidak akan ada PHK massal pegawai honorer jelang 28 November 2023. Ditemui di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen belum lama ini, Guspardi Gaus mengatakan Komisi 2 DPR RI bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memiliki komitmen yang sama, yaitu tidak akan ada PHK massal terhadap jutaan pegawai honorer. Menurutnya DPR bersama pemerintah sudah menyiapkan formula terbaik untuk menata dan mengelola ASN melalui revisi Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014. Ada 3 golongan ASN yang diatur dalam RUU itu. Salah satunya adalah P3K paruh waktu yang dinilai dapat menjadi solusi terhadap kepastian status bekerja pegawai honorer. Untuk itu kami sedang melakukan pembahasan itu dengan mencari solusi di mana di dalam rancangan undang-undang yang kami sedang selesaikan itu menjadikan RUU ASN itu menjadi 3 level. Pertama, ASN itu terdiri dari PNS, kedua adalah P3K full time, yang ketiga adalah P3K part time paruh waktu. Sejauh ini DPR RI melalui Komisi 2 bersama pemerintah terus membahas penyelesaian terkait tenaga non-ASN yang jumlahnya meningkat hingga 2,3 juta orang. Pembahasan intensif dilakukan menyusul Aturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan PP Nomor 49 Tahun 2018 yang akan menghapus tenaga non-ASN per 28 November 2023. Dalam proses pembahasan pemerintah bersama DPR mengenai perubahan atas Undang-Undang ASN, beredar isu terkait wacana penggantian sistem tenaga kerja honorer menjadi P3K paruh waktu. Menanggapi hal tersebut, anggota Panitia Kerja RUU ASN Muhammad Toha menegaskan, Panja RUU ASN belum membahas wacana tersebut. Toha menjelaskan, saat ini Panja RUU ASN masih membahas terkait mekanisme pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K yang sesuai dengan bidang profesi serta kebutuhan setiap daerah. Nah, kalau ada wacana P3K part-time, saya sebagai anggota Panja ASN belum membicarakan itu. Kita itu membahas di Panja ASN itu membahas tentang ASN, PNS, dan P3K ini maksudnya adalah untuk memperjuangkan P3K yang saat-saat ini akan diangkat itu hampir disamakan dengan PNS ya, baik dalam hal kesejahteraannya maupun dalam waktunya ya, tidak hanya setahun kontrak ya. Meskipun harus ada parameter-parameter atau kewajiban-kewajiban yang lebih disiplin begitu dengan pengukuran kinerjanya bagaimana. Toha juga meminta agar Menpan RB dan BKN harus sangat disiplin dan teliti dalam membuat mekanisme pengangkatan P3K sehingga
Dalam proses pengangkatan tersebut, tercipta keadilan bagi seluruh tenaga honorer di Indonesia.